Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi masabihil dhalam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat
urusan kita, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita yang hadir di tempat yang mulia ini termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada Jumat hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah tema kemuliaan dan keistimewaan orang-orang yang menjaga wudunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu ibadah yang biasa kita laksanakan dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita ingin melaksanakan ibadah salat yang wajib maupun yang sunnah, maka pasti kita berwudu terlebih dahulu. Karena itu hukumnya wudu tersebut menjadi hukumnya wajib ketika ingin melaksanakan ibadah salat, baik salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Karena wudu menjadi wasilah, karena wudu menjadi perantara untuk kesempurnaan dan diterimanya ibadah salat kita. Maka dalam kaidah usul fikih dikatakan al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Kata ulama usul fikih, al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah mengerjakan sesuatu juga berarti perintah untuk mengerjakan wasilahnya atau perantaranya. Maka untuk agar ibadah salat kita menjadi sah dan diterima sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus didahului oleh perbuatan wudu. Maka wudu inilah yang sangat istimewa buat umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu di antara banyaknya ibadah yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu luar biasa yang Allah akan berikan ganjaran kemuliaan buat kita yang biasa menjaga wudu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kelihatannya perbuatan atau ibadah wudu ini ringan, namun tidak banyak orang yang mampu menjaga ketika di dalam melaksanakan proses ibadah wudu tersebut. Ada orang yang wudunya bagus, sempurna, sunnah dan rukunnya dilaksanakan ketika di dalam melaksanakan ibadah wudu. Namun juga ada di antara umat Islam yang berwudu, wudunya sembarangan, tidak menjaga tuntunan dari kaidah-kaidah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui bagaimana cara berwudu yang bagus, yang baik, yang benar, yang sempurna. Maka dari itu kita yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan wudu yang setiap hari kita lakukan, kita kerjakan, mudah-mudahan wudu kita menjadi wudu yang baik, yang benar, yang sempurna, sesuai dengan syarat rukun dan sunnah-sunnahnya, sehingga ibadah kita, khususnya ibadah salat kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada sahabat-sahabat beliau. Al-Fakir kutip dalam satu riwayat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang kepada sahabat-sahabatnya saat itu. Lalu Nabi sampaikan dengan kalimat, ala adullukum ala ma yamhullahu ta'ala bihil khataya wa turfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbahul wudu'i.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Ala adullukum," yang maknanya, apakah kalian ingin aku beritahukan satu perbuatan yang dimana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan ampuni segala kesalahan kita, Allah akan maafkan, Allah akan hapus segala kesalahan-kesalahan kita, dan Allah angkat derajat kita, Allah akan senantiasa mengangkat derajat kita. Begitu Nabi kita ucapkan di depan sahabat-sahabat beliau. Maukah kalian aku beritahukan di antara salah satu ibadah yang bisa Allah pada akhirnya akan mengampuni, memaafkan segala kesalahan kita dan mengangkat derajat kita? Qalu bala ya Rasulullah. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasul, kami ingin tahu itu ya Rasulullah. Qala, lalu Nabi jawab, Nabi katakan kepada sahabat-sahabat Nabi, isbahul wudu adalah menyempurnakan ibadah wudu kita. Maka ibadah wudu yang kita lakukan dalam keseharian kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bisa kita jalankan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah di antara keistimewaan kemuliaan orang-orang yang senantiasa berwudu dan menjaga wudunya, sehingga Allah akan senantiasa mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Setiap tetesan air wudu yang jatuh ke bumi itu merupakan doa untuk kita semua, dan itu juga merupakan penebus segala kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan senantiasa angkat derajat kita, orang-orang yang rajin berwudu dan mampu menjaga wudunya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah wudu kita dengan baik dan benar. Bukan berwudu yang asal-asalan, bukan berwudu yang hanya sekedar berwudu, tidak mengindahkan kaidah-kaidah tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada akhirnya mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita senantiasa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan maqam kita, kedudukan kita, derajat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ada satu riwayat, pada saat nanti di hari kiamat Rasulullah akan mengenali umatnya dengan salah satu di antara tandanya adalah cahaya dari bekas air wudu yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia. Maka dalam satu hadis dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu faminkum faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Redaksi ini disampaikan melalui riwayatnya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi dalam satu lafaz dari Imam Muslim yang diriwayatkan oleh beliau ada redaksi yang berbeda sedikit. Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Maka ada sedikit redaksi yang berbeda dari riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim, dan salah satu lagi redaksi dari riwayat Imam Muslim. Tapi maknanya pada hakikatnya sama setelah ditelaah oleh ulama-ulama hadis.
Nabi kita sampaikan dalam hadisnya, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wajah yang penuh dengan cahaya, dengan jasad fisik tubuh yang dengan cahaya, yang penuh dengan cahaya. Maka Nabi dengan menggunakan bahasa ghurran muhajjalin, ditafsirkan oleh ulama hadis, ghurran artinya cahaya yang ada di ubun-ubun, cahaya yang ada di atas, yang biasa kita lakukan berwudu ketika membasuh rambut kita. Muhajjalin, kata ulama hadis, ditafsirkan dengan bahasa cahaya yang ada pada tangan dan kaki kita ketika kita di dunia senantiasa berwudu dan menjaga wudu kita yang sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nanti pada hari kiamat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diri kita, jasad kita penuh dengan cahaya, cahaya bekas air wudu yang senantiasa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Maka di sini salah satu keistimewaan kemuliaan orang-orang yang berwudu. Allah akan panggil kita dalam keadaan jasad kita bercahaya. Lalu Nabi kita kenalin kita juga, karena kita dengan cahaya bekas wudunya Rasul kenal dengan diri kita pada mahsyar nanti. Maka dilanjutkan dengan redaksi, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang ingin memperbanyak atau memperpanjang cahayanya, maka lakukan itu, tambahkan itu. Maksudnya, kata ulama, disempurnakan lebih lagi ketika kita berwudu, melaksanakan wudu dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini, orang-orang yang rajin berwudu dan menjaga wudu kita, sekaligus menyempurnakan ibadah wudu kita. Bukan wudu yang asal-asalan, bukan wudu yang sembarangan, namun wudu yang sesuai dengan tuntunan ilmu dan kaidah-kaidah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat buat kita semua, mengingatkan kepada kita semua agar di dalam melaksanakan ibadah wudu ini bukan wudu yang sembarangan, yang asal-asalan, tetapi wudu yang baik, yang benar, sesuai dengan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala nabiyyika sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, imamul anbiya'i wal mursalin wa imamul thaqalain, wa ala alihi wa ashabihi
فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء